وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab tafsir di surat Ali Imran. Sebelumnya kita membahas kisaran ayat 160 sampai 168. Maka kali ini insyaallah kita akan membahas ayat 169 hingga 175 tentang bagaimana orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, nasib mereka di alam barzakh, yaitu orang-orang yang syahid di jalan Allah taala dan keadaan mereka di alam barzakh sebelum akhirat. Kita akan membacakan terlebih dahulu ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Firman Rabb kita Azza wa Jalla,
wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan sekali-kali kalian mengira, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Jangan dikira mereka mati. Di kalimat ini tentu ada pertanyaan nanti di benak kita loh. Mereka bukannya udah mati ya? Maksud Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan apa yang kita gambarkan, jemaah sekalian. Betul, dari kehidupan dunia mereka telah mati. Tapi yang Allah taala bincangkan di sini adalah kehidupan barzakh mereka, di alam arwah mereka. Mereka disebut hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kira mereka itu tidak mendapatkan apa-apa di alam barzakh setelah mendapatkan kenikmatan syahid. Ini bagi yang benar mati syahid ya, bukan karena apa-apa tapi karena jalan Allah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Ini di surat Ali Imran. Kalau di surat Al-Baqarah ada keserupaan dengan perbedaan sedikit lafal. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Melainkan mereka hidup tapi kalian aja enggak ngerasa karena kalian berada di alam dunia ini. Kemudian mereka hidupnya di mana? Di alam barzakh. Allah taala khususkan penyebutan di ayat ini hanya untuk orang-orang yang qutilu fi sabilillah, yaitu yang terbunuh di jalan Allah karena berperang, gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, melainkan mereka ahya. Mereka ini orang-orang yang hidup di sisi Rabb mereka dan mereka dalam kondisi apa? Dalam kondisi diberi rizki. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah perihal ayat ini. Karena kalau enggak bertanya khawatirnya mereka salah paham. Dalam istilah Islam, dalam Islam sendiri tidak ada yang namanya roh gentayangan, jemaah sekalian. Lalu apakah ini berarti bahwasanya rohnya orang-orang yang mati syahid itu gentayangan? Allah Ta'ala melarang kita menyebut mereka itu sudah mati. Iya, sudah mati dari segi duniawi, tapi hidup dari segi barzakhi. Dan itu tidak melazimkan terjadinya roh gentayangan, enggak ada. Tapi Ustaz, bagaimana dengan cerita-cerita yang beredar di masyarakat, bahkan sebagian dari kita mungkin pernah mengalaminya langsung. Roh-roh gentayangan, fulan yang telah mati kok kelihatan lagi gitu. Apalagi fulan-fulan yang memiliki track record yang buruk ketika hidupnya. Misalnya punya ilmu hitam dan seterusnya, kita bilang itu bukan roh dia, Pak. Itu entah jin korinnya, entah jin apanya, itu setan untuk menakut-nakuti orang, atau ada alasan lain, terserah mereka dah. Ya itu mungkin tugasnya udah. Tapi nggak boleh kita yakini itu adalah ruhnya manusia meninggal, nggak bakal balik lagi ke alam dunia gitu dengan bentuk jasad seperti itu, nggak. Ya itu hanyalah godaan syaitan. Begitu pula dengan orang-orang yang mati syahid, tentunya mereka sudah wafat dari segi duniawi. Nah terus bagaimana nasib mereka? Nah ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arwahuhum fi jawfi tayrin khudr. Arwah-arwah mereka berada dalam perut burung-burung hijau. Ya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Muslim. Laha qanadilu mu'allaqatun bil 'arsy. Arwah dan burung tersebut memiliki tempat singgah yang berbentuk seperti qanadil. Qanadil itu suatu tempat yang di dalamnya ada pelita, entah semacam petromak atau semisalnya. Jadi pelita tersebut atau petromak kalau bahasa kita ya tentu tidak seperti itu ya, tapi ini di pemudahan bahasa aja. Itu bergantung di arsy,
singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui jemaah sekalian, jannah atau surga Allah taala itu bertingkat-tingkat dan sangat luas. Bahkan surga untuk orang yang berjihad fi sabilillah itu ada 100 derajat. Dan tiap antara satu dengan derajat berikutnya itu seluas langit dan bumi jaraknya. Jauh. Bagaimana kalau dikali 100? Itu kata Nabi SAW. Dan surga yang paling tertinggi dan paling tengah kata Nabi SAW adalah Firdaus. Kalau di bahasa Inggrisnya Paradise, yaitu Firdaus, paling tengah, paling tinggi itu. Yang mengalir darinya kemudian nanti sungai-sungai. Dan di atasnya surga Firdaus tersebut, saqafnya, atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya. Arsy termasuk makhluk Allah dan itu yang paling terbesar yang kita ketahui sekarang. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit-langit yang 7 lapis ini dan juga bumi yang 7 lapis ini dikumpulkan dibandingkan dengan kursinya Allah Ta'ala, itu kahalqatin mulqatin fi ardin falat, seperti sebulat cincin kecil yang terlempar di padang bumi yang luas. Jadi kalau misalnya ada lapangan luas, nggak ada apa-apa, kelas datar gitu aja, ada cincin sampai lempar, blok. Cincin tersebut langit dan bumi, kursinya Allah seluas apa yang terhampar ini. Jadi langit dan bumi ini nggak ada apa-apanya dibandingkan kursinya Allah Ta'ala. Padahal bumi ini saja kita nggak bisa jangkau seluruhnya, ya Pak. Apalagi mayoritas dari bumi ini adalah perairan gitu. Langit itu juga 7 lapis juga. Dan kata Ibnu Mas'ud, jarak antara satu langit dengan langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Dan itu dikumpulkan semua langit dan bumi, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah meliputi luasan langit dan bumi, bahkan enggak ada apa-apanya itu langit dan bumi bagi kursi Allah. Kemudian bagaimana perbandingan kursinya Allah dengan arsy-Nya Allah, yaitu singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Persis seperti itu. Kursi bagi arsy-Nya Allah, kursi itu kahalqatin mulqatin fi ardin falat, seperti seonggok cincin kecil bulat yang dilempar ke dataran yang luas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kursi aja sebegitu kecilnya dibandingkan dengan arsy, apalagi langit dan bumi. Bumi ini bagi langit enggak ada apa-apanya. Makanya kata sebagian pakar, ada planet-planet lain yang jauh lebih besar daripada bumi. Bahkan konon yang hampir tiap malam kita saksikan bulan jauh lebih besar daripada bumi, kata mereka. Dan itu pun merupakan bagian kecil dari langit yang paling terendah. Jadi kita ini enggak ada apa-apanya jemaah sekalian. Nah, arsy Allah Ta'ala itu di bawahnya ada surga Firdaus langsung. Arwahnya orang-orang yang mati syahid itu mereka berada dalam perut-perut burung hijau yang mereka bebas terbang dan singgah di suatu hal makhluk yang disebut qanadil, semacam pelita tadi, yang tergantung di arsy-Nya Allah Ta'ala di tempat yang sangat tinggi. Burung-burung itu terbang bebas sesukanya dalam surga, kata Rasulullah SAW. Ya. Kemudian mereka mendatangi qanadil tersebut. Kemudian Allah Ta'ala menyaksikan mereka, dan Allah Ta'ala bertanya pada mereka, hal tashtahuna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu?
Ini bertanya kepada ruhnya, siapa orang yang mati syahid. Kalian pengen sesuatu? Maka kata orang-orang ini, ayyu syai'in tashtahi wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na. Kita ini apalagi yang kami inginkan ya Allah, sementara kami ini bebas terbang sesuka kami di surga ini. Sampai 3 kali tanya seperti itu, jawabannya sama. Falamma ra'au annahum lan yutraku min an yas'alu, ketika mereka sadar bahwa mereka tidak akan Allah biarkan dan akan terus Allah tanya apa yang mereka inginkan, maka mereka kemudian berkata kepada Allah, ya Rabb, nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra. Ya Allah, kami ingin Engkau mengembalikan ruh-ruh kami ke jasad-jasad kami hingga kami bisa terbunuh lagi di jalan Engkau ya Allah sekali lagi. Kata para ulama, cuma ada satu golongan manusia yang sudah mati pengen dihidupkan lagi untuk dimatikan lagi, yaitu orang-orang mati syahid, karena mereka melihat ternyata begini ya keutamaan mati syahid. Di zaman ini jemaah sekalian, ada 2 kubu yang ghulu dalam menanggapi hal-hal seperti ini. Ghulu atau berlebihan yang pertama, yaitu yang mengatasnamakan jihad dan semisalnya tanpa fiqih dan ilmu, sehingga menganggap apa yang dilakukan olehnya atau golongannya itu mesti sebuah jihad, padahal persyaratannya itu sangat tidak kena. Bahkan sampai ada yang bom bunuh diri dan semisalnya. Berapa tahun lalu di dekat sini di Kampung Melayu, di antara contohnya. Dan itu dianggapnya apa? Jihad untuk mendapatkan keutamaan seperti ini. Ya. Ini diperalat oleh sebagian pihak ya. Itu satu pihak yang ekstrim. Pihak ekstrim kedua, ekstrim dalam meremehkan, yaitu biasanya orang-orang Nasrani, orang-orang kafir, atau orang-orang munafik, atau orang-orang jahil yang gak ngerti, mengejek tentang keutamaan orang-orang yang mati syahid. Dia bilang, makan tuh 72 bidadari itu. Kan biasa di Indonesia kayak gitu tuh. Ya. Betul, beberapa dari kaum muslimin ada yang melakukan aksi terorisme, betul. Tapi ketika mereka mati, wafat, ya sudah, mereka muslim, wafat, dan mereka orang-orang yang bersalah. Kita tidak boleh mengejek kemudian syariat Allah dan juga ganjaran dari Allah dalam dalil tentang orang-orang yang mati syahid, tentang 72 bidadari. Ya mereka bukan mati syahid, mereka mati konyol, tetapi jangan sampai kita mengejek ayat atau hadis Nabi SAW. Kita tetapkan ya ada keutamaan mati syahid, tetapi ya itu kriteria tidak seperti yang dipikirkan oleh sebagian golongan. Jadi cuma satu-satunya nih golongan yang mereka minta dihidupkan kembali di dunia ini untuk dimatikan lagi gitu. Ya tapi Allah Ta'ala tidak mengabulkan, karena khalas sudah di alam barzakh tidak balik lagi. Dan ini hikmahnya besar. Coba kalau dibalikin lagi, nanti menjadi hujah dan dalil pada orang-orang yang berpendapat adanya roh gentayangan. Tuh yang gentayangan tuh ada. Ya jadi enggak dikembalikan. Ketika Allah mengetahui bahwa mereka tidak punya keinginan apapun, maka mereka pun dibiarkan. Baik. Kemudian bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Ketika saudara-saudara kalian, yaitu kaum muslimin, ditimpa musibah mati syahid, sebenarnya mati syahid itu bukan musibah, tapi bergugurannya banyak sahabat itu musibah karena berkurang kaum muslimin. Pada perang Uhud, ya kita sudah mengisahkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Allah mendapatkan arwah mereka dalam perut-perut burung hijau yang mendatangi sungai-sungai di surga dan makan buah-buahannya. Jadi di kematian itu di alam barzakh ada arwah, ada jasad. Ya.
jasad itu di bumi tertanam, arwahnya orang-orang yang mati syahid itu di surga. Ya. Tapi apakah surga itu dipenuhi oleh jasad-jasad orang-orang mati syahid? Tidak. Melainkan barulah sebatas arwah, dan itu berarti belum sempurna memasuki surga. Tapi itu sudah merupakan janji yang besar insyaallah buat mereka. Lalu ya bagaimana kalau misalnya dia mukmin tapi bukan mati syahid? Nah, yang semoga kita minimal berimanlah gitulah ya. Ya kita mau mati syahid gimana gitu kan? Berimanlah minimal. Bagaimana? Dan orang ini beramal soleh, maka dia jasadnya di kuburan, betul. Jasadnya dikubur. Bagaimana dengan arwahnya? Arwahnya Allah yang lebih tahu tentangnya. Dan dia dihamparkan di hadapan matanya, masirnya itu tempat kembalinya. Kalau dia betul beriman dan beramal soleh, maka diperlihatkan padanya masa depan dia, yaitu surga. Tapi belum menikmati langsung surga tersebut. Itu untuk orang-orang yang beriman. Maksudnya beriman di sini, beriman tapi tanpa syahid matinya. Mati umum gitu biasa. Ya, mati dalam keadaan beriman. Adapun kalau orang-orang kafir atau mungkin orang-orang fasik, walaupun dia punya sebiji dzarrah dari iman, maka dia diganjari sesuai dengan sepantasnya. Kalau orang-orang kafir tidak mungkin Allah ampuni, jemaah. Nauzubillah. Saya sampai heran kepada sebagian dari kaum muslimin ketika pesepak bola Argentina belakangan ini mati. Kematiannya itu adalah kebaikan. Kenapa enggak dari sebelumnya mati? Bahkan sebagian ulama mengatakan itu adalah contoh ayah yang buruk, narkobaan, enggak benar kelakuannya, hidupnya dan seterusnya. Hidup buat seperti itu. Namun sebagian muslimin yang suka dengan bola, bahkan yang enggak suka dengan bola, RIP kata mereka. RIP apa? RIP rest in peace. Justru dia setelah matinya itu permulaan dari kebinasaan dia itu. Dan never ending itu. Kafir kok. Never ending. Khalidina fiha abada. Dikubur di barzakh pasti dapat adab. Di akhirat lebih-lebih. Rest in peace dari mana gitu loh. Enggak ada rest-restnya. Peace-peace-nya pun enggak ada. Ini sebagian dari orangnya. Giliran neneknya enggak di rest in peace-in sama dia. Giliran orang kafir kelakuannya enggak benar, menyesatkan sebagian orang, malah di rest in peace-in. Rest in peace itu ibaratnya kalau bahasa bagusnya kita itu rahimahullah. Masa di rahimahullah? Enggak ada rahmat Allah pada orang-orang seperti itu yang mati dalam kekufuran, bahkan jelek matinya. Baik. Orang-orang yang seperti ini dikuburnya baik kufur karena kafirnya atau maksiat terlampau banyak, dihadapkan kepadanya neraka. Tapi tentu kita berharap semoga Allah Ta'ala mengampuni orang-orang beriman. Orang-orang beriman jemaah sekalian, kalau kita doakan keumuman mereka, ya Allah ampunilah orang-orang yang beriman, maka setiap single orang beriman itu ada nilai satu pahala buat yang mendoakan. Misalnya kalau Anda bilang nih, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Nah, biasa di Jumatan tuh Pak ya, biasa sampean bangun tidur tuh pas ada kalimat ini kan. Nah, baru bangun tidur tuh. Ya, Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat. Ya Allah, ampunilah orang-orang beriman dari laki-laki muslim, dari laki-laki atau dari kalangan perempuan. Ini ada berapa miliar orang muslim, Pak? Entah berapa dari zaman Nabi Adam sampai sekarang dan seterusnya. Sampai kita mendoakan apa? Seluruh dari mereka. Maka itu pahalanya itu sesuai dengan kuantiti berapa banyaknya orang muslim yang pernah hidup on earth ini. Jadi pahalanya besar Pak, karena memintakan ampun kepada keumuman orang-orang muslim. Ya tapi perlu tulus ya, bukan cuman seremonial belaka. Ya.
Semoga diampuni sehingga apa? Di kuburnya insyaallah mendapatkan kebaikan dan ketenangan. Baik, tadi disebutkan kembali, tatkala mendapatkan makanan, minuman dan tempat kembali yang baik, maka mereka berkata, kalau seandainya sahabat-sahabat kami mengetahui apa yang Allah berikan kepada kami ini, yaitu di alam mereka ini udah nikmat sekali, padahal belum sampai akhirat, baru di alam ruh. Pasti kalau mereka tahu nih, pasti mereka tidak akan enggan dalam berjihad dan tidak akan pernah mundur dalam perang. Kalau mereka tahu gitu loh, ya. Betapa ini menunjukkan apa? Betapa banyaknya orang-orang yang telah wafat dalam keadaan beriman dan diberi keutamaan oleh Allah rezeki di alam kuburnya, di alam barzakhnya dia. Itu berpikir kemudian, ya Allah, seandainya tuh sahabat-sahabat kita mukminin yang masih hidup di dunia itu, mereka itu bernasib seperti kita ketika di dunia itu berjihad, beramal soleh, menerapkan Islam dengan baik. Coba di surat Yasin kan ada Pak, di surat Yasin di halaman keduanya bagian bawah kanan, apa ayat Allah Subhanahu wa taala? Kalau baca dari awal bisa Pak ini, tapi panjang lagi 2 halaman dulu baca dari awal. Kif gimana Pak? Yang biasa Yasinan biasanya Pak hafal deh. Wa qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin wa ja'alani minal mukramin. Ya, wa qila dukhulil jannah, masuklah kamu ke surga. Ya laita qaumi ya'lamun, aduh sekiranya kaumku itu mereka mengetahui, bima ghafara li rabbi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya, wa ja'alani minal mukramin, dan saya telah dan Allah taala telah menjadikan saya orang yang dimuliakan olehnya. Itu ada sisi penyesalan. Aduhai, coba kaumku itu yang dulu membangkang itu, coba mereka ikut dengan dakwah saya ketika itu menuju tauhid Allah taala. Itu di surat Yasin itu Pak. Itu tentang kisah seseorang yang waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya laita qaumi ya'lamun qala waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala kaif. Di situ ada, kok Anda bisa lupa ini? Bisa lupa ini bukan karena lama enggak Yasinan ya, karena lama enggak murojaah Pak. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin tabi'u man la yas'alukum ajra wa hum yahtadun, dan seterusnya dari ayat-ayat. Jadi bisa saja orang yang menyerukan kepada jalan Allah taala itu dianggap dia berjihad fi sabilillah dengan cara dakwah, jemaah sekalian. Bisa saja, bahkan di zaman sekarang itu lebih diperlukan loh dibandingkan antum nembak-nembakin orang, bahkan itu enggak benar. Ya, karena sekarang jihadnya banyak orang itu adalah jihad dengan lisan, dengan bayan, dengan penjelasan, supaya orang paham akan agama Allah taala ini. Nah, mereka kemudian berkata-kata seperti itu, maka Allah pun berfirman ketika Allah taala mendengar, bukan keluh kesah, tapi mendengar perkataan mereka, duhai sekiranya kaum kami itu merasakan nikmatnya ini, mesti mereka bakal berjihad dan tidak akan mundur dari peperangan. Maka kata Allah, baik, aku akan menyampaikan kepada mereka, kepada kita nih, mengenai keadaan kalian sekarang. Maka diceritakan oleh Allah, farihina bima atahumullah, yaitu mereka semua farihin. Farihin di sini artinya adalah bahagia terhadap apa yang Allah taala berikan dari keutamaannya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim
lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka girang dan mereka itu bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka yang belum menyusul mereka. Jadi mereka menunggu saudara-saudara mereka untuk senasib seperti mereka. Dan disebutkan untuk mereka alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Semua orang yang mati dalam keadaan beriman, ketika ihtidornya, ketika mau wafatnya, itu turun kepada mereka tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Turun kepada mereka malaikat. Kalau mati dalam keadaan beriman nih, alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian takut, janganlah kalian sedih. Tapi yang dengar cuman siapa? Calon mayit ini. Adapun orang yang lagi mau mentalqin atau apa di sekitarnya enggak dengar, Pak. Alamnya sudah berbeda itu. Ini antara dunia menuju ke barzakh, cuma sekali. Ini yang akan pasti akan kita alami dan tidak bisa kita beritakan kepada orang ketika itu. Iya, melihat malaikatul maut dan malaikat-malaikat lainnya sepanjang mata memandang. Dan antum nggak bisa menceritakan itu kepada orang-orang sekitar. Selain karena tidak sempat, karena antum tersibukkan dengan kematian. Orang kalau udah tersibukkan dengan kematian, satu kehidupan keumannya itu terkonversikan, diterjemahkan di akhir hayatnya itu bagaimana. Kalau kolbunya busuk maka su'ul khatimah, walaupun orang-orang melihatnya antum senyum. Jadi hidup kita ini bagaimana sekarang, itu nanti terlihat di akhirannya. Innamal a'malu bil khatim. Kemudian yastabshiruna bi ni'mati min Allah, mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, wa fadl, wa anna Allah la yudhi'u ajral mu'minin, dan bahwa Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Enggak bakal disia-siakan. Sampai kemudian kata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, ayat ini mencakup keadaan seluruh kaum yang beriman. Nah ini moga betul seperti ini, baik yang mati syahid maupun yang lainnya. Setiap kali Allah menyebutkan karunia dan pahala yang diberikan kepada para nabi, maka Allah menyebutkan apa yang dianugerahkan kepada orang-orang mukmin setelah mereka. Jadi apa kondisi terbaik, enak, indah di alam barzakh orang-orang mukmin, maka itu berlaku untuk umum orang-orang mukmin insyaallah, mudah-mudahan. Dan mereka yang beriman dan beramal saleh, setelah wafat mereka itu mereka sebenarnya menginginkan kita nih saudara mereka untuk datang setelah mereka, yaitu kita wafat dalam keadaan seperti keadaan mereka gitu loh. Coba sekarang bayangkan beberapa dari keluarga dan teman kita yang muslim mukmin dan kita kenal mereka saleh insyaallah. Barangkali mereka sekarang dalam keadaan tenang nyaman di alamnya. Sungguh mereka menginginkan dan mengingat siapa-siapa dulu teman-temannya di dunia ini, dan mereka itu ingin sekali menyambut kita-kita yang bakal mati. Dan mereka berandai-andai, seandainya ini fulan-fulan teman-teman saya itu yang masih hidup di dunia itu beriman, beramal saleh dan mati seperti matinya kita, maka mereka akan bahagia. Tapi kita nggak dibuat rasa seperti itu, cuma sekali nggak ada perasaan seperti itu. Dan kadang sebagian dari kita dimimpikan tentang diri mereka dan mendapatkan kenikmatan. Mimpinya orang beriman kadang-kadang benar, Pak, walaupun kadang-kadang salah. Kalau banyak maksiatnya lebih banyak tidak benarnya gitu. Apalagi mimpinya dari setan. Kadang-kadang kita memimpikan orang-orang tua kita misalnya, atau guru-guru kita, atau teman-teman kita yang sudah wafat, dan ternyata kondisinya terlihat sangat indah, baik. Ya. Kemudian kita bertanya-tanya pada diri kita, kita cerita ke keluarga, saya tadi malam mimpi fulan atau fulanah, nenek kita, kakek kita, dia dalam keadaan baik, pakaiannya bagus sekali dan seterusnya. Langsung kan kemudian kalau ini kan bagus ya, menceritakan mimpi baik nggak apa-apa. Lalu keluarga pun mereka bilang, oh iya dia dulu sering gini-gini.
Saya kasih contoh jemaah sekalian. Saya punya nenek Betawi tinggal di gang madrasah. Saya nggak tahu nih teman-teman, bapak-bapak tahu gang madrasah, tahu nggak ya? Gang Porti sono lagi, Pasar Kaget sono terus gitu. Ya pokoknya disitulah pokoknya Rawajati sih. Itu beliau semasa hidupnya itu rahimahullah tidak kaya. Saya bilang kalau tidak kaya berarti ya gitulah ya. Tapi rajin sedekah, Pak. Dan suka ngasih ke pengemis, walaupun ini tidak perlu dicontoh ya, karena pengemis itu tidak bagus untuk diberi, apalagi pengemis yang suka di pinggir-pinggir jalan itu, karena dilarang sebenarnya. Tapi ini karena lembutnya hati nenek kita ini, dan hidupnya dari kecil, dari kecil tuh sampai usia tuanya itu, qadarullah memang banyak sekali musibah, dan diantara musibahnya adalah musibah kemiskinan. Cuma dengan kemiskinan selalu sabar dan sering sedekah. Bayangkan kalau kita kan lagi miskin sedekah, kemudian pengen cepet kaya, kok saya nggak kaya sih, padahal saya sudah sedekah banyak loh. Nah kita kayak gitu ya, karena kebutuhan hidup mungkin. Tapi beliau tetap istiqomah aja. Suatu ketika ibu saya kemudian, bukan ibu saya, adik saya bermimpi tentang beliau rahimahullah. Mimpinya beliau keadaannya pakainya putih sekali, terang benderang, wajahnya itu sangat cerah dan kelihatan sangat muda gitu loh. Tapi itu yakin itu fulanah gitu ya, kita nggak sebut nama beliau. Ya, mungkin ini sebagian dari kita pernah mengalami ini, mimpi tentang beliau-beliau yang baik. Setelah diceritakan gitu, akhirnya kita kan menceritakan kebaikan-kebaikan beliau. Iya itu dulu. Nah, maka ibu saya pun cerita tentang kebaikan nenek kita ini. Dulu rajin sedekah, sampai pernah ada seorang pengemis yang orang-orang tuh tahu ini pengemis nih bohong-bohongan, dia pengemis kolektif yang memang sudah ada bosnya gitu loh. Tapi selalu dikasih ketika itu 5.000, kalau datang 5.000 nggak sih? 5.000 pas zaman itu 5.000 udah 50.000 sekarang. Sering dikasih. Makanya sering nemplok di rumahnya itu pengemis itu. Mangkal di rumahnya, ya nungguin duit. Keluarganya yang lain bilang udahlah nggak usah dikasih, dia itu kan penipu ya. Gak apa-apa, kesian mukanya kayak gitu, maksudnya kesian miskin. Padahal sama-sama miskin, bahkan mungkin ini nenek kita lebih miskin dari dia mungkin. Allahu Akbar. Disebutkan kebaikannya cuma sekali. Itulah. Ya, dan kalau tapi kita tidak memastikan bahwasanya beliau ini sedang dalam nikmat kubur, kita nggak memastikan gitu. Cuma kita berharap saja semoga itu adalah pertanda baik. Ya, kita kadang-kadang memimpikan orang-orang yang telah wafat. Semoga itu pertanda baik untuk mereka, tentang mereka. Wa annallaha la yudhi'u ajra mu'minin, Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran orang beriman. Alladzina istajabu lillahi war rasuli min ba'di ma asabahumul qarh. Mereka ini orang beriman adalah orang-orang yang menjawab dan mentaati perintah Allah dan Rasulnya sesudah mereka mendapatkan luka dalam peperangan Uhud. Jadi perang Uhud udah kalah, sebagiannya wafat, ditinggal banyak orang, kemudian sebagiannya cedera. Udah gitu setelah itu ada cerita perang namanya Hamrul Asad. Ya. Jadi ketika itu baru aja kalah dari perang Uhud, Rasulullah menyerukan untuk mengadakan perang lagi terhadap orang-orang musyrikin yang disebut perang Hamrul Asad. Wah, itu berat banget, Pak. Keadaan sudah lagi kalah, capek, terluka baik perasaan maupun fisik. Kemudian disuruh apa? Ayo kita balik lagi melawan mereka, ayo kita berjihad lagi. Wah, itu susah banget. Tapi para sahabat imannya tinggi jemaah sekalian. Ibaratnya kita ini bahkan bukan dari medan jihad, bukan, dari safar misalnya. Baru datang di rumah jam 2 pagi, capek, pegel ya. Tidur baru jam 3 atau jam setengah 4. Baru tidur bentar, dengar azan. Nah, seperti itu, Pak. Aduh, kretek-kretek, aduh masih lemes nih.
disuruh hayya 'alas shalah. Ya Allah, maafin saya Allah, saya nggak bisa memenuhi seruanmu untuk ke masjid karena tadi saya habis safar. Ya itu safar mubah loh. Kalau ini lebih susah, habis kalah dari medan perang disuruh perang lagi, ya Allah. Tapi mereka menjawab seruan tersebut. Ya, Masya Allah. Maka kata Allah, tidak akan disia-siakan orang seperti ini oleh Allah Ta'ala. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim. Untuk orang-orang yang berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, maka mendapatkan apa? Ajrun azim, pahala yang besar. Mereka ini siapa? Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum. Yaitu orang-orang yang ada yang membisikkan ke mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Hati-hati wahai kaum muslimin. Orang-orang kafir, orang musyrikin, mereka telah mempersiapkan pasukan untuk melawan kalian. Wah, Masya Allah. Jadi keadaannya gimana? Baru selesai perang Uhud, dalam kondisi kalah, terluka secara batin dan secara fisik, capek, baru mau pulang, kemudian disuruh apa? Perang lagi di peperangan lainnya. Udah kayak gitu, dibisikin sama pembisik, itu orang-orang musyrikin yang bakal kalian perangi sekarang nih, next ya. Itu mereka sudah mempersiapkan pasukan loh. Hati-hati, takutlah kalian. Itu udah super duper itu. Kalau kita udah ngeper duluan, nah udah kayak gini udah cepat. Tapi mereka enggak. Apa kata mereka? Apa kata Allah Ta'ala tentang mereka? Mendengar kalimat tersebut, fazadahum imana. Bertambah keimanan mereka malah, Masya Allah. Malah bertambah keimanan mereka. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka langsung berkata apa? Cukuplah bagi kami Allah, dan dialah sebaik-baik wakil, yaitu sebaik-baik pelindung. Baik itu Pak. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasannya yang membuat kita bisa istiqomah dan kuat itu adalah tauhid kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang kekuatannya bukan karena bertauhid dan karena mengikuti sunnah Nabi SAW, maka dia perlu mempertanyakan dirinya, dari mana kok dia bisa kuat seperti itu. Kekuatan di sini baik fisik maupun batin. Ya. Kalau kita nih misalnya kuat dan istiqomah ibadah karena memang mencari ridha Allah Ta'ala murni dan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka kuat dan istiqomahlah kita. Sekarang bapak-bapak sekalian, alhamdulillah bisa istiqomah salat subuh berjamaah. Gerangan apa motivasinya gitu. Ya. Oke. Lain hal, Masjid Nurullah tiap hari ada kajian, kemudian tiap hari selalu ada liputan kajiannya di YouTube. Apa motivasinya? Untuk dakwah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. YouTuber, ya, kalau udah nama YouTuber, nah itu udah tahu nih siapa-siapa banyak. YouTuber tiap hari bikin konten, baik konten traveling, konten lawak, apapun itu, yang penting tiap hari perlu ada yang diupload. Tanya ke beliau-beliau, motivasi sampean itu apa? Kok tiap hari rajin upload, padahal itu kan butuh tim, butuh editing, butuh manajemen, butuh ini, butuh itu. Kira-kira apa motivasinya? Nah ini, apakah karena tauhid dan hendak mengikuti sunnah Nabi? Ya enggak, rata-rata mah kalau YouTuber mah ya enggak. Loh kok mereka bisa kuat seperti itu, istiqomah tiap hari update, upload, bahkan tiap hari, sehari bisa 2 video bahkan kadang-kadang. Apa motivasinya? Ya monetizing, ya golek duit. Jadi ada pihak yang motivasinya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada pihak yang motivasinya itu dunia murni.
Ya gitu ya. Ustadz rajin ngajar, Ustadz. Kok bisa, Ustadz? Apa motivasinya? Nah ini dia Ustadz. Ustadznya pasti bilang saya ini motivasinya dakwah ya, itu ya Allah alam lah, itu emang zahirnya begitu. Tapi ujian jadi ustadz itu lebih besar loh Pak sebenarnya Pak. Apalagi di Jabodetabek ini. Motivasinya apa saat itu? Berani nggak nanya gitu kan? Nggak berani Pak ya. Nah di situ. Kalau kita motivasi ibadahnya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, istiqomah. Dan istiqomahnya itu karena Allah. Ketika tidak ada dunia di titik itu, di ibadah tersebut tidak ada nasib dunia di situ, tetap dia jabanin itu ibadah. Karena apa? Motivasinya itu surga. Tapi kalau misalnya motivasinya dari awal itu dunia belaka, ketika di titik amalan tersebut tidak ada dunia, dia nggak bakal mau ikutan. Nah, begitu jemaah sekalian. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu tauhid mereka kemudian. Tambah iman mereka walaupun ditakut-takutin. Maka karena mereka berkata seperti itu, kata Allah, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'u wattaba'u ridwanallah." Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak mendapatkan bencana apa-apa. Mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai karunia yang amat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang para pembisik. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrikin. Karena itu janganlah kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jadi kerjaan syaitan itu nakut-nakutin Pak. Nakut-nakutin ada dua. Nakut-nakutin dengan penampakan buruk. Yang kedua, menakut-nakuti dengan syubhat. Takhwif ya, takhwif ada dua. Takhwifnya syaitan. Syaitan menakut-nakuti itu ada dua macam. Menakut-nakuti dengan mazahir sayyi'ah gitu. Penampilan atau penampakan yang buruk, yaitu biasanya kayak pocong dan seterusnya gitu kan. Kan biasanya kan buruk-buruk gitu mukanya. Enggak ada yang ganteng. Pun kalau ada pun setan yang cantik gitu, tetap aja itu jin serem gitu kan. Nakut-nakutin. Itu satu. Ini sikap menakut-nakuti yang sebenarnya ringan Pak. Yang berat itu adalah menakut-nakuti dari segi syubhat. Nah ini, karena masuknya ke hati dan bisikan. Ini sebenarnya lebih berat Pak daripada penampakan Pak. Dan wallahu alam penampakan itu sebenarnya ringan dia itu. Tahu ya itu setan kholas. Tapi kalau misalnya menakut-nakuti dari sisi hati, ini orang yang tidak berilmu itu biasanya Pak menganggap ini benar gitu loh. Ya, boleh saya kasih contoh Pak jemaah sekalian. Siapa sekarang yang masih takut ke masjid? Padahal sudah jaga jarak. Oke, jaga jarak ini ijtihad. Alhamdulillah. Fadhol jaga jarak atau tidak, silakan ikuti di KM masing-masing lah ya. Ya kalau di KM sini jaga jarak ya udah jaga jarak. Tapi sebagian masih takut ke masjid padahal enggak ada apa-apa. Dia sehat. Tapi saya mungkin kan OTG Ustaz. Ya, semua juga mungkin OTG nanti kan. Ke masjid kholas, kenapa takut? Anda gak takut, Anda cuma khawatir. Ya ini salah satu bagian dari takut itu. Kholas, pakai masker, bismillah, cek suhu masjid, dah selesai. Pulang-pulang insya Allah gak mati kok. Tapi kan nanti mati saat ya, antum sendiri yang doain diri antum kan. Coba sekarang berapa bulan kita udah sholat di Masjid Nurullah. Insya Allah aman-aman aja. Yang dikhawatirkan ini termasuk sikap apa? Ditakut-takuti dari segi apa? Syubhat. Syubhatnya apa? Seolah-olah samar itu. Ke masjid nggak ya? Ke masjid nggak ya? Pengen ke masjid cuman nggak jadi mulu.
Padahal sehat, gak ada masalah. Sementara beberapa bapak-bapak yang sudah berusia tua yang Masya Allah gitu kan, seharusnya lebih beruzur gitu kan ya, tapi rajin ke masjid dan sehat, bahkan lebih sehat daripada sebelumnya mungkin. Ya, hati-hati dengan takhwif seperti ini. Kadang-kadang ada takhwif gini jemaah sekalian. Tentu kita nggak maksud dengan politik. Khawatir nanti Indonesia ini bakal hancur dan seterusnya dan seterusnya. Pak, kita tegakin dulu keagamaan Islam ini di keluarga kita dulu deh. Itu yang lebih dikhawatirkan deh. Negara ini insya Allah jaga. Yang penting doa terus. Doa terus dan jangan memprovokasi orang untuk mengacaukan suasana. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri aman, kata Nabi Ibrahim di Mekah. Di Indonesia juga semestinya kita minta sama Allah seperti itu, jemaah sekalian. Bahkan lebih darurat lagi sekarang gitu loh. Jauh dari kerusuhan, jauh dari pertikaian antar suku, antar ormas, antar kubu kaum muslimin. Kita berharap semuanya sama, bersatu. Jangan khawatir kemudian wah nih kalau misalnya kayak gini nanti bakal chaos, bakal ini bagi. Iya, kalaupun itu terjadi jangan takut. Jangan terhasut oleh syaitan. Fokus kita di ilmu dan amalan soleh. Cukup kita tahu ada yang berantem. Ya, cukup kita tahu ada orang-orang yang berkelahi. Jangan kita ikut di arena tersebut. Karena tugas kita bukan di situ jemaah sekalian. Bahkan khawatirnya hisab kita lebih berat kalau misalnya kita ikut-ikutan. Khalas, mundur. Mungkin sebagian dari jemaah sekalian ada yang pernah tahu doa asghil. Itu doa yang sebenarnya nggak ada doa tersebut dalam Islam. Salawat asghil, tapi kan sering dibaitkan oleh kita. Tapi maknanya ternyata mungkin terwujud sekarang jemaah sekalian. Gimana maknanya? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin, ya kan? Wa akhrijna min bainihim salimin. Gitu kan? Itu salawat ashghil namanya, Pak. Sering dengar pasti. Saya aja hafal nadanya karena sering dengar, bukan karena saya ikutan. Masjid-masjid sekitar sering gitu dihafal saya. Apa artinya, Pak? Wa ashghilil zalimin bil zalimin. Ya Allah, buatlah orang-orang zalim sibuk dengan orang-orang zalim. Biarkan sama-sama zalim sibuk. Ya bener gak? Wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, keluarkanlah kami dari golongan mereka dengan selamat. Ya antum jangan doa kayak gini juga tuh ya. Antum doa aja, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Doa aja yang ada di Al-Qur'an Sunnah, jangan doa buat-buat seperti itu, apalagi pakai nada-nada. Itu lebih magnificent lah Al-Qur'an Sunnah ya. Tapi ini doa ini kok cocok banget gitu ya. Relevan gitu. Kita nggak usah ikut-ikutan di situ deh. Beban kita sekarang, kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pembimbing dan setiap pembimbing akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia bimbing. Kita bukan pembimbing negara. Kita pembimbing keluarga, masyarakat yang mungkin sekitaran kita. Itu yang kita fokuskan dulu deh, Pak. Itu beban kita nanti. Jangan sampai anak kita ngurusin banyak hal, anak kita nanti di akhirat nyeret-nyeret kita ke neraka gara-gara apa? Ya Allah, bapak saya nggak pernah ngajarin saya sholat, bapak saya nggak ngajarin saya supaya ke masjid, ya Allah. Itu yang akan dihisab, Pak, dibandingkan dengan wah ini berantem dengan ini. Enggak, khalas, biarin aja ya begitu, Pak ya. Khalas, kita hanya mendoakan semoga semuanya mendapatkan hidayah, gitu aja. Semoga semua berdamai, memperbaiki diri, Allah perbaiki hati-hati mereka dan juga kita semua. Kita pengen seperti itu. Biar enggak tiap hari kita berita diperbaharui sampai pusing gitu ya.
Ya, begitu jemaah sekalian, insyaallah taala. Ya, kemudian fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut sama mereka, itu setan-setan itu. Tapi takutlah padaku jika kalian orang-orang beriman. Oke, belakangan ini tuh saya mendapatkan jemaah sekalian beberapa report dari beberapa keluarga tentang hubungan rumah tangga, sihir dan santet. Iya, terjadi Pak, banyak sekarang tuh loh Pak. Ya, bertahun-tahun itu kena sihir dan santet, satu keluarga, suami istri belum punya anak. Sampai kemudian di rahimnya tuh ada penyakit apa namanya kista apa itu nanti. Semakin besar katanya. Gimana ya Ustaz, ya udah diruqyah tetap aja gini, tetap bertahun-tahun seperti yang Anda bilang. Sekarang berarti mindset yang harus betul-betul diubah. Hati-hati, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya. Itu syaitan sukanya nakut-nakutin. Kalau sudah membuat kita takut, syaitan kekuatannya makin besar sehingga bisa memberikan mudarat. Betapa banyaknya penyakit diawali karena ketakutan. Betapa banyaknya penyakit diawali karena ketakutan. Kacau kemudian. Syaitan membuat takut kemudian. Akhirnya terjadi apa yang diinginkan oleh syaitan, penyakit pada dirinya, tubuhnya. Nah, kemudian apa? Anda perintahkan betul-betul. Ya, kita kembali mendalami ilmu lagi. Jangan takut pada mereka. Sekarang fokusnya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi di rumah tangga kita dari kesulitan, dari sihir, dari santet dan seterusnya, kalau kita fokusnya di gaib-gaibnya, fokus di kejadian-kejadiannya, fokus di mimpi buruknya, enggak bakal berakhir itu sihir. Beneran Pak, enggak bakal berakhir. Tadi malam mimpi apa? Mimpi ini. Tiap malam ditafsirkan mimpinya. Enggak habis, itu malah senang setannya. Semua kejadian diberikan reportnya kepada peruqyah misalnya. Enggak habis, enggak bakal habis. Fala takhafuhum wa khafuni. Takutlah pada Allah. Fokus sekarang beribadah kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya tidaklah terjadi keburukan di keluarga kita melainkan karena dosa kita. Makanya kata Fudail bin Iyad rahimahullah, aku bermaksiat kepada Allah dan aku lihat efeknya di istriku, di kendaraanku, sampai di tikus rumahku. Ngerti nggak Pak maksudnya Pak? Kalau kita bermaksiat kepada Allah, bisa jadi itu akan efeknya berpengaruh pada sikap istri yang nggak enak, atau kendaraannya, motor yang ngadat, mobilnya dan seterusnya. Bahkan sampai tikus masuk rumah. Kalau misalnya kita berilmu, tikus masuk rumah, ular masuk rumah, binatang kotor masuk rumah. Ini mungkin karena dosa saya dan sebagai teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tikus masuk rumah, rata-rata orang apa? Panik. Lebih panik daripada dosa masuk rumah. Coba kita pikirkan itu jemaah sekalian. Maka barang siapa yang tersibukkan dengan taubat, maka Allah hijabkan dia dari keburukan insyaallah taala. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Siapapun orang Indonesia yang sibuk dengan taubatnya dan kembali ke jalan Allah Ta'ala, Allah yang akan menjaganya. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, niscaya Allah yang akan menjagamu. Jagalah agama Allah, maka engkau akan dapatkan Allah yang membimbingmu. Semoga sebuah kajian yang bermanfaat untuk diri anda dan juga jemaah kaum muslimin. Jika ada kalimat atau contoh yang tidak pantas, saya mohon minta maaf kepada Allah Ta'ala dan juga kepada kaum muslimin. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.